Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Fat rahimakumullah dimanapun berada yang menyimak kultum subuh di pagi hari yang kelima di bulan Ramadan ini. Masya Allah, senantiasa kita patutkan syukur tak terhingga atas banyak nikmat yang tak terhitung banyaknya, hingga hari ini kita bisa menyelesaikan nikmat salat subuh berjamaah ya. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa zikir maksur, insyaallah yang harapan kita ini bisa menjadi penambah keimanan kita, kemudian juga menambah meraup banyak keberkahan di pagi hari ini, di bulan baik ini. Hadirin jamaah Masjid Al-Fat, penyimak kultum online pagi ini, ada sebuah cerita dari sahabat Ibrahim bin Adham yang bernama Syakik Al-Bakhi ya, Syakik Al-Bakhi. Suatu ketika tabi'in Ibrahim bin Adham ini yang hidup pada tahun 100 sampai 165 Hijriah mendengar kabar kalau sahabatnya ini ya, ulama juga yang bernama Syakik Al-Balkhi ini lebih cenderung pasrah ya, lebih cenderung berdiam diri, asyik, khusyuk dengan ibadahnya yang Masya Allah luar biasa, tanpa sedikit pun berpikir untuk bagaimana kehidupan dunianya saat itu. Kemudian keterpanggilan Ibrahim bin Adham melihat, menengok saudaranya ini, sampailah kepada suatu kesempatan Ibrahim bin Adham bertanya kepada Syakik Al-Balkhi ini. Kata Ibrahim bin Adham, wahai sahabat, kenapa engkau melakukan hal seperti ini? Bukankah banyak karunia Allah yang Allah berikan pada kehidupan kita hari ini? Kemudian Syakik Al-Bakhi bercerita, suatu hari saya berjalan di tengah gurun tandus gitu ya, di tengah gurun tandus yang rasanya kehidupan sangat sulit saat itu. Kemudian saya melihat ada seekor burung yang kedua sayapnya patah. Fikir Syakik Al-Balkhi adalah, bagaimana mungkin burung itu bisa hidup? Ya, lama dia melihat, mentadaburi peristiwa yang ada di hadapannya. Kemudian ternyata Allah memberikan ilham ya. Ada burung yang datang memberikan makan kepada burung yang kedua sayap patahnya tersebut. Dari cerita tersebut Syakik Al-Bakhi barangkali mendapatkan ilham ya, mendapatkan ibrah dari cerita tersebut, dari peristiwa tersebut. Fikirnya Syakik Al-Bakhi, burung saja yang kedua sayapnya patah bisa hidup begitu ya, apalagi saya manusia dengan fungsi panca indera masih lengkap ya. Akhirnya Syakik Al-Bakhi mengambil kesimpulan, kalau begitu saya akan fokus beribadah saja sebagai bentuk syukur saya.
Itulah yang membuat kenapa Syakik Al-Balkhi lebih asyik dengan ibadah pribadinya saja. Oh begitu, kata Ibrahim bin Adham. Kemudian Ibrahim bin Adham bertanya, kenapa Anda lebih memilih menjadi peran burung yang kedua sayapnya patah? Kenapa Anda tidak memilih burung yang terbang yang dengan dua sayapnya membantu burung yang sayap patah tersebut? Kenapa Anda lebih memilih burung yang kurang berdaya daripada burung yang berdaya tadi? Padahal burung tersebut ya memiliki banyak kesempatan jauh lebih banyak. Akhirnya Syakik Al-Balkhi tersadar, oh ya, ternyata kesimpulan saya salah. Saya lebih memilih untuk menjadi korban yang pasrah. Kenapa saya tidak memilih menjadi burung yang dengan dua sayapnya terbang membantu burung tersebut? Ya, akhirnya tersadarlah Syakik Al-Balkhi, ya, sahabat dari Ibrahim bin Adham ini. Ternyata kesimpulan dia selama ini salah, ya. Ternyata kesimpulan itulah yang membuat dia terlalu asyik masuk dengan ibadahnya saja, tanpa melihat bahwa dia juga punya potensi peran untuk bisa membantu orang-orang yang lain. Nah, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Ternyata dalam Islam, meskipun keutamaan itikaf itu sangat tinggi, namun ketika dihadapkan pada satu peristiwa lain yang barangkali dituntut keterpanggilan kita untuk bisa peduli, maka ternyata itu jauh lebih bernilai kepedulian kita kepada orang lain daripada beritikaf, bahkan hatta sekalipun di malam Ramadan sekalipun. Artinya ibadah sosial ini tetap harus kita jaga, ya. Bagaimana ibadah sosial yang kita, maksudnya kepedulian sosial yang kita bangun secara bersama-sama, pada akhirnya akan mengundang keberkahan yang jauh lebih banyak lagi, bukan untuk kita tapi juga untuk lingkungan sekitar kita. Alhamdulillah di lingkungan Al-Fat ini saya lihat nggak ada beda itu, pandemik dengan tidak ada pandemik. Lihat di WhatsApp grup, wah ibu-ibu marketplace-nya banyak sekali ternyata, ya, luar biasa banyak. Artinya kita masih punya kepedulian yang cukup besar. Nah, ini yang harus kita jaga bersama. Bagaimana dalam situasi ini kesalihan kita bisa memiliki dampak manfaat bukan hanya buat diri sendiri tapi juga buat keluarga, buat lingkungan dan seterusnya, ya. Nah, pada akhirnya nikmat inilah yang harus kita jaga. Kita memiliki beberapa kesempatan untuk senantiasa memperbaiki amal kita. Ada sebuah hadis yang saya sebutkan, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'maluh. Qalu kaifa yasta'miluh? Qala yuwaffiquhu li'amali shalih qabla maut. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan disahihkan Al-Hakim dalam Mustadrak. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah mempekerjakannya. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah mempekerjakannya. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah mempekerjakannya? Rasulullah menjawab, Allah akan memberinya taufik. Allah akan memberinya taufik untuk beramal saleh sebelum dia meninggal. Semoga kita semua memiliki banyak kesempatan untuk senantiasa beramal saleh, untuk terus menyempurnakan, memperbaiki niat kita, kemudian membuat amal saleh itu sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW, ya, sehingga pada akhirnya apa yang dimaksud, semoga ini menjadi bagian dari kita menulis catatan kebaikan dan kita dikenang insya Allah dengan kebaikan tersebut, dan harapannya kebaikan tersebut menjadi amal jariah buat kita semuanya. Dan pada akhirnya
kita semua bisa meraup keberkahan itu. Apa yang dimaksud dengan keberkahan? Keberkahan itu kalau menurut Imam Nawawi memiliki dua arti. Memiliki dua arti, yaitu tumbuh, berkembang, bertambah kebaikan yang berkesinambungan, bertambahnya kebaikan terhadap yang lain. Semoga banyaknya keberkahan ini bisa kita raup, bisa kita himpun, ya, sehingga tertanam pada diri kita, kita menjadi pribadi yang penuh berkah, pribadi yang tumbuh berkembang, kebaikan berkesinambungan. Hadis Rasulullah SAW yang lain juga menyebutkan, min husnil mar'i tarkahu mal la ya'ni, min husnil Islam mar'i tarkahu mal la ya'ni. Semakin baiknya pemahaman Islam seseorang, dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna buat dirinya. Ya, dia akan fokus pada hal-hal yang menambah value dirinya. Harapannya Ramadan ini makin menambah value kita, makin menambah nilai kita. Nilai bukan hanya di hadapan manusia, tapi yang terpenting adalah nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita jadikan hidup kita yang singkat ini menjadi hidup yang berharga, mulia, yang kita membuat hidup penuh syukur, berkelimpahan, dan itu terlihat dari kepedulian kita, kehidupan sosial yang sedang kita coba bangun, apalagi dalam situasi seperti ini. Dan harapannya apapun yang terjadi situasi hari ini bukan menjadi pembenaran gitu. Misalnya kita tidak dibatasi untuk datang ke masjid, kita dibatasi untuk melakukan pergerakan, ya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi kebiasaan yang bablas. Artinya kita melakukan ini dengan penuh kesadaran, ya. Pada akhirnya ini juga akan selesai, dan kita akan kembali melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi kalaupun ada beberapa kebaikan hari ini yang terbatasi, insya Allah niat dan pahalanya akan tetap terus mengalir, insya Allah seperti itu, ya. Semoga subuh pagi hari ini menjadi bahan kita untuk mendapat kesadaran penuh, hidayah penuh untuk bisa terus memperbaiki niat kita, memperbaiki amal kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-haqqu rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.